Mungkin bukan berguna saat kita mendengar firman Tuhan. Mungkin juga bukan berguna setelah kita pulang dari firman Tuhan. Tapi mungkin berguna pada waktu-waktu yang akan datang. Karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita akan mengingatkan setiap firman yang sudah kita dengar ketika kita butuh firman itu. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kembali kita semua akan diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Biar ini menjadi pengingat bagi kita semua dalam perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Amsal pasal 13. Amsal pasal 13. Amsal pasal 13 ayat 13. Kalau saudara tidak keberatan, saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi untuk pembacaan yang pertama pada pagi hari ini. Kita baca dengan suara yang paling kedengeran oleh teman-teman kita di kiri kanan. Oke, semua sudah ketemu. Kalau enggak ketemu bisa di screen ada, di LCD ada. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tertarik dengan Amsal 13 ayat 13 ketika saya membaca catatan ayat ini Bapak Ibu yang kekasih. Hal ini sebenarnya hal yang sangat sederhana, hal yang biasa. Tapi saudaraku yang kekasih, ada sesuatu yang menarik kuat saya untuk ada dalam Amsal 13 ketika saya membaca siapa meremehkan firman. Saya tertarik dengan kata siapa yang meremehkan firman. Siapa meremehkan firman. Artinya ada beberapa orang yang saudaraku yang kekasih ada di dalam bacaan ini. Ada beberapa orang yang terlibat dengan bacaan ini. Sehingga Amsal menulis siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Kata meremehkan di sini Bapak Ibu yang kekasih dapat diartikan bahwa tidak menganggap firman itu sangat berarti dan kuat di dalam kehidupan kita. Ketika kita meremehkan sesuatu, ketika kita menganggap sesuatu itu tidak penting, maka sesuatu itu pasti kita anggap tidak berarti atau kita akan mengabaikannya. Contoh Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita menganggap satu barang yang kita miliki itu sangat penting, maka kita akan fokus, kita akan taruh di tempat yang paling bagus, kita akan taruh di tempat yang paling aman. Tapi kalau barang itu kita tidak lagi perlu Bapak Ibu yang kekasih, kita pasti anggap remeh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, saya membuka-buka beberapa terjemahan Alkitab yang berhubungan dengan kata meremehkan. Saudara, dalam terjemahan baru tahun 1974 ini yang kita baca, yaitu siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tapi saudaraku yang kekasih, dalam terjemahan tahun 2018 dikatakan, siapa menghina firman akan menanggung kehancuran. Saudaraku yang kekasih, ketika saya membaca catatan ayat dari terjemahan AYT di tahun 2018, siapa menghina firman. Kalau dalam Amsal 13 dalam terjemahan yang ada di Alkitab saudara hanya ditulis siapa meremehkan. Tetapi dalam terjemahan tahun 2018 dikatakan siapa menghina firman akan menanggung kehancuran. Menghina di sini menganggap firman Tuhan itu tidak penting. Menganggap firman Tuhan itu tidak berarti dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan itu sering diabaikan. Firman Tuhan sering dilupakan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, orang yang tidak menganggap firman Tuhan ini tidak berarti, siapa yang menghina firman Tuhan ini, kata terjemahan 2018, dia akan menanggung kehancuran. Bayangkan Bapak Ibu yang kekasih. Hancur itu saudaraku yang kekasih bukan retak. Kalau retak masih bisa dilem. Pot ini pernah jatuh dan retak. Dan saya solatip dia. Masih bisa dipakai. Tapi kalau hancur
itu akan sangat sulit sekali untuk dikembalikan kepada posisi awal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, siapa yang meremehkan firman, barang siapa menghina firman akan menanggung kehancuran. Tapi bagi dia yang takut terhadap perintah, akhirnya yang menghormati firman, dia akan menerima upahnya. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu kadangkala tidak berguna saat kita mendengarnya. Firman Tuhan yang kita dengar itu mungkin tidak berguna mungkin dalam waktu-waktu yang beberapa waktu ke depan. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana firman yang kita dengar tertancap baik di dalam hati kita. Dan ketika kita berhadapan dengan persoalan, maka Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan itu yang pernah kita dengar, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Berapa banyak di antara orang hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, mereka menghina firman, meremehkan firman. Tidak baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini adalah nanti saya akan kupas ke bawahnya. Apa sih sebenarnya firman Tuhan itu? Tapi kita lihat dulu dalam catatan-catatan ayat ini bahwa siapa meremehkan firman dalam terjemahan 2018 dia lebih tinggi lagi, siapa menghina. Meremehkan artinya menghina. Saudaraku yang kekasih, bayangkan kalau kita menghina atau kita dihina, artinya kita tidak berarti apa-apa. Saya buka lagi catatan tahun 1954. Terjemahan lama dikatakan seperti ini, siapa benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Siapa benci akan firman, meremehkan ini saudaraku yang kekasih tadi menghina, sekarang membenci. Siapa membenci firman Tuhan, ia akan binasa. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, benci ini artinya kita menolak setiap firman yang kita dengar. Benci ini artinya kita sudah memasang tembok ketidaksukaan kita terhadap firman. Ketika kita tidak suka terhadap firman Tuhan, maka respon tubuh kita ketika firman Tuhan disampaikan, maka respon tubuh kita akan menolak kebenaran firman Tuhan. Karena sudah ada kebencian. Siapa benci? Tidak tanggap, tidak menghormati, meremehkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, saya terpanggil tadi malam untuk saudara saya merenung catatan ayat ini. Di posisi manakah saya sampai hari ini? Apakah saya termasuk orang yang meremehkan firman ataukah saya termasuk orang yang menghormati firman Tuhan? Sehingga firman Tuhan itu saudaraku yang kekasih tidak mungkin tidak akan berarti dalam kehidupan kita. Siapapun penyampai firman Tuhan itu, sekalipun anak kecil, sehingga tidak ada lagi kata bahwa firman Tuhan hari ini tidak enak. Firman Tuhan hari ini tidak greget. Firman Tuhan hari ini boring. Tidak ada lagi kata itu. Karena apa? Kita sangat-sangat menghormati. Ketika sesuatu yang kita hormati, maka tidak akan ada lagi kata hinaan, tidak ada lagi kata benci, tidak ada lagi kata boring atau bosan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu nanti saya akan katakan siapa dia. Jadi meremehkan firman ini artinya menghina firman. Menghina firman ini juga artinya benci firman. Akan terlihat nampak jelas dari sikap tingkah laku kita terhadap firman yang disampaikan. Zaman dulu Bapak Ibu yang kekasih, orang mendengar firman sambil main-main. Kadang-kadang sambil bercanda sama anaknya, sambil buka handphone, sambil kasih tunjuk gambar. Coba lihat nih gambar. Sederhana Bapak Ibu yang kekasih, sikap kita itu baru sikap dari luar kita. Kita ini terpancar dari mana? Terpancar dari hati. Karena kita sangat menganggap firman Tuhan itu tidak berarti, maka kita membuat satu kegiatan lain ketika firman Tuhan itu disampaikan. Atau ketika kita sementara membaca firman Tuhan, maka akan ada kegiatan-kegiatan lain. Atau sementara kita mengikuti ibadah secara online mungkin waktu itu.
Waktu ibadah dibatasi, kita sementara mengikuti ibadah secara online, mungkin kita sementara beribadah, tapi kita sementara mengerjakan pekerjaan yang lain. Atau kita sementara beribadah mungkin lewat YouTube yang dibagikan, tapi kita sementara sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumah kita yang lain. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Akibat dari orang yang meremehkan firman, yaitu hancur. Mungkin gak saat itu saya katakan, tapi lambat atau cepat, itu pasti. Tidak mungkin tidak akan hancur. Mungkin akan hancur perlahan-lahan, atau mungkin bisa akan hancur total. Saudara lihat kalau rayap makan kayu itu dari mana? Dari dalam. Luarnya masih kelihatan bagus, tapi dalamnya sudah hancur. Kemarin pohon besar yang ada di luar situ, Bapak Ibu yang kekasih, saudara lihat sangat subur ya. Tapi begitu saya pulang dari rapat, Ibu Okin bilang, Pak, Kak coba lihat pohon ini, takut jatuh. Saya bilang, loh kenapa pohonnya subur? Ternyata di dalamnya sudah kropos. Saya coba tusuk pakai kayu, kayunya masuk sampai dalam. Tapi pohonnya subur. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Kelihatan aman-aman saja, kadangkala seperti itu. Kelihatan subur-subur saja, kelihatan sehat-sehat saja. Tapi Alkitab tidak pernah berdusta. Alkitab tidak pernah berbohong. Apa yang Alkitab katakan itu iya dan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau dia bilang dia akan memberikan upah kepada kita, maka itu pasti dia akan memberikan upah kepada kita. Tapi kalau dia bilang kita akan menuju kepada kehancuran, maka kita akan menuju kepada kehancuran lambat atau cepat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dan mencoba mencari beberapa terjemahan yang sama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tahun 1985 dikatakan orang yang meremehkan ajaran Tuhan, bukan firman Tuhan lagi. Ajaran Tuhan. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya sendiri. Saudara bayangkan. Ketika kita tidak menganggap firman Tuhan itu dengan baik. Ketika kita tidak meresponi firman Tuhan itu dengan baik. Kita sementara mencelakakan dirinya sendiri. Bayangkan kalau orang mencelakakan dirinya sendiri itu orang gila. Orang gila aja nggak mungkin. Orang stres aja sulit untuk mencelakakan dirinya sendiri. Nah ini orang apa? Yang mencelakakan dirinya sendiri. Ketika kita meremehkan firman, kita sementara mencelakakan diri kita sendiri. Tapi selanjutnya dikatakan orang yang taat kepada hukum Allah kembali akan mendapat upahnya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu mau upah atau mau celaka? Mau upah atau mau celaka? Jika Anda dan saya mau upah, mari responi firman Tuhan yang diajarkan, katakan amin. Siapapun yang berbicara, baik di kaum muda, baik di wanita, maupun di sekolah minggu, mari kita hormati, kita berikan tempat yang khusus bagi firman Tuhan. Supaya apa? Kita akan mendapatkan upah. Nanti upah apa saja yang akan saya sampaikan. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan tahun 2008 dikatakan, siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan. Bayangkan Bapak Ibu yang kekasih. Siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan, tapi siapa yang takut pada perintah, dia akan dipahalai. Kembali akan mendapat pahala atau mendapat upah. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, kenapa tadi malam saya begitu tertarik dengan ayat ini? Saya nggak tahu kenapa, tapi firman Tuhan ini sangat kuat menarik saya untuk dalam catatan ini. Sebenarnya saudaraku yang kekasih, catatan ayat ini, saudaraku yang kekasih, saya sementara mempersiapkan khotbah. Tapi tiba-tiba ada satu catatan ayat yang keluar di Facebook saya. Dia tulis Amsal 13
ayat 13. Loh, saya bilang Amsal 13 ayat 13. Saya coba buka Alkitab saya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya berdoa sama Tuhan. Apakah ini yang harus saya sampaikan kepada Tuhan? Ini merupakan kebutuhan jemaat hari-hari ini. Karena apa? Karena keadaan yang ada hari ini telah mengubah konsentrasi jemaat. Telah merubah konsentrasi atau paradigma daripada umat-umat Allah. Sehingga umat-umat Allah lebih takut mati daripada takut firman Tuhan. Anak-anak Tuhan lebih takut virus daripada takut Tuhan. Anak-anak Tuhan lebih taat kepada apa yang dikatakan para dokter, ulama, dan pendeta daripada taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada jemaat Philadelphia. Karena Tuhan sayang kepada jemaat Philadelphia, katakan amin. Tuhan tidak mau jemaat Philadelphia binasa. Tuhan tidak mau jemaat Philadelphia hancur. Tuhan tidak mau jemaat Philadelphia itu mencelakakan dirinya sendiri. Tuhan mau supaya jemaat Philadelphia mendapatkan upah, diberkati dari hari ke hari. Alkitab katakan berkat kita akan terus naik, bukan turun. Nanti saya akan kasih tahu. Saudara, saya buka lagi dalam catatan ayat. Saya penasaran sekali. Saya lihat terjemahan tahun 2011 dikatakan siapa menghina firman akan mendatangkan celaka atas dirinya, tapi orang yang menghormati perintah akan mendapatkan ganjaran. Hampir sama dengan catatan ayat tahun 1985. Siapa menghina firman, kalau 1985 dikatakan siapa meremehkan firman, tapi 2011 dikatakan siapa menghina firman mendatangkan celaka atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita taruh firman Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang akan mendatangkan berkat bagi kita. Ketika kita taruh firman Tuhan di prioritas utama, di tempat yang paling terhormat di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka upahnya sudah pasti akan menjadi bagian kita. Firman Tuhan tidak pernah menipu, sekali lagi. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Ada hamba Tuhan yang dulu katakan, ya nurut saja. Jangan ngelawan. Kepada firman Tuhan jangan melawan. Jangan memberontak. Atau jangan juga bilang firman Tuhan itu untuk seseorang, untuk A, si B. Firman Tuhan yang datang itu kepada saya. Mungkin bukan untuk hari ini, tapi mungkin juga untuk waktu-waktu yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menghormati firman. Yang terakhir dalam terjemahan tahun 2015 dikatakan, siapa menghina firman akan membinasakan dirinya sendiri. Tapi orang yang mentaati perintah akan mendapatkan pahala. Ada pahala, ada ganjaran, ada upah bagi kita yang taat kepada firman Tuhan. Tapi ada celaka, ada binasa bagi mereka yang tidak menghormati firman Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, sebenarnya kenapa kita harus menghormati firman Tuhan? Kenapa ayat ini begitu membawa kita supaya kita tidak meremehkan firman Tuhan? Apa sih sebenarnya firman Tuhan itu? Yohanes pasal 1 ayat pertama. Yohanes 1 ayat yang pertama, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah, kenapa kita harus menghormati firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri, katakan amin. Kalau pejabat-pejabat saja kita hormati, ketika dia datang kita mempersiapkan segala sesuatu. Kita siapkan umbul-umbul, kita siapkan bendera dan lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan Raja di atas segala raja datang, kita cuekin. Ketika dia datang menyapa kita di pagi hari dan dia membangunkan kita di pagi hari, kenapa kita cuek dan tidak mau berbicara dengan dia? Minimal bersyukur dan berterima kasih bahwa hari ini, pagi ini, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada saya. Kematian terbesar di tahun 2020 dan 2021 akibat virus corona, dan Tuhan meloloskan kita
untuk hidup sampai hari ini. Bukti bahwa dia masih mempercayakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang besar untuk kita kerjakan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu janganlah meremehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Siapa yang meremehkan Allah akan mendatangkan celaka atas dirinya sendiri. Siapa yang meremehkan Allah akan dibinasakan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari mulai hari ini kita kembali. Mungkin kalau kemarin-kemarin kita lolos, kita lalai. Kembali saya ajak kita mulai dari titik nol kembali. Kita menghargai firman Tuhan. Menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan di gereja bukan cuma firman Tuhan yang disampaikan di gereja, tapi bacaan-bacaan kita setiap hari. Adakah kita mencintai firman lebih daripada uang kita, lebih daripada harta kita? Adakah kita mencintai Tuhan lebih dari usaha kita, lebih dari handphone kita? Bagaimana ketika kita bangun pagi? Apa yang kita cari lebih dahulu? Kita bersyukur sama Tuhan atau kita cari WhatsApp, inbox, Instagram, kita buka lebih dulu? Atau kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Hal yang saya biasa lakukan setiap hari ketika saya bangun pagi, saya tidak berlutut dulu, tapi saya duduk di pinggir ranjang dan saya berterima kasih sama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih membangkitkan saya dari tidur saya. Dalam beberapa menit ke depan saya berdoa sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau telah membangunkan saya pada pagi hari ini. Bahwa ada orang-orang yang sudah tidak terbangun lagi pada pagi hari itu. Ada begitu banyak orang yang sudah tidak bisa terbangun lagi pada hari itu. Tapi kalau saya ada hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Setelah itu saya membaca Alkitab. Saya tidak ke toilet dulu, sekalipun saya udah kebelet. Saya baca firman Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Setelah itu saya berlutut kembali. Mengucap syukur kembali atas firman Tuhan. Baru itu saya share kepada jemaat. Baru itu saya lakukan tugas-tugas saya. Saya ke toilet, saya siram bunga di atas. Atau saya olahraga dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk menjunjung firman Tuhan di atas segala-galanya. Karena saya tahu bahwa saya hidup karena firman Tuhan. Kita semua hidup dan diberkati itu karena firman Tuhan. Ketika kita meremehkan firman Tuhan, kita meremehkan Allah. Kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Apa sih itu firman? Ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman ini akan timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita hidup oleh iman karena kita mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena apa saudaraku yang kekasih, dikatakan firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika para dokter sudah tidak bisa lagi menangani pasien, dukun dan orang pintar sudah semua angkat tangan. Hanya Tuhan yang bisa menolong, katakan amin. Seringkali para medis selalu berkata kepada kita, pasien-pasien yang datang ke mereka, saya hanya mengerjakan bagian saya. Tapi lebih daripada itu, berharaplah dan bersandarlah kepada Tuhanmu. Karena para medis tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang terbatas. Karena dia tahu bahwa firman adalah Allah sendiri yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Atau saudara mau coba-coba, silahkan dicoba aja. Misalnya dalam 1 bulan saya mau remehkan firman Tuhan. Saya mau cuek sama Tuhan. Coba aja, nggak apa-apa.
Coba. Kalau sudah hancur mah nggak bisa dipulihkan lagi. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan keraskan hatimu ketika firman Tuhan disampaikan, katakan amin. Ada orang yang ketika dikasih tahu, malah bukan tambah baik, tambah kepala batu, kepala angin. Kalau kepala batu masih bisa dihancurkan, kalau kepala angin, Bapak Ibu yang kekasih, kita pukul di sini benjol di sini. Kita pukul lagi di sini dia naik di sini, kan angin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan katakan, baik kita yang mendengar firman Tuhan, kita harus melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam melakukan firman Tuhan itu kita jatuh bangun. Saya katakan pada waktu-waktu yang lalu, tidak ada orang yang sempurna di dalam melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan sangat menghargai orang yang mau berusaha untuk melakukan setiap firman yang didengarnya. Tuhan sangat menghargai. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan bahwa Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah. Jadi kalau Alkitab kata siapa yang menghina firman akan menanggung kehancuran, itu ada benar adanya. Itu sangat benar dan Alkitab tidak pernah menipu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amsal 17 ayat 17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Tidak ada firman yang akan kembali kepada Allah, atau tidak akan ada firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi sia-sia, tapi dia akan kembali dengan bukti. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari mulai hari ini mari kita belajar untuk menghormati firman. Kalau di gereja kita hanya beberapa menit, beberapa jam saja, saudaraku yang kekasih. Tapi di luar jam gereja itu kita punya waktu yang luang yang banyak. Ketika kita lagi boring, lagi apa, kita sekarang fasilitas yang ada sudah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Alkitab, kita sudah tidak repot-repot bawa Alkitab. Kita hanya bawa handphone. Ketika kita lagi galau, kita lagi bingung, kita lagi orang, kita bisa buka Alkitab, kita bisa baca. Kita bisa belajar untuk mencintai firman Tuhan. Kadang kala firman Tuhan yang kita baca itu hanya sebuah cerita yang kita tidak mengerti. Tapi percaya Roh Kudus akan membuat kita mengerti setiap tulisan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Dia akan menghidupkan itu di dalam hati dan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mengapa kita tidak boleh meremehkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tuhan adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jika engkau tidak mau celaka, jika engkau tidak mau binasa, maka hormatilah firman Tuhan. Junjung firman Tuhan. Taruh firman Tuhan di atas yang tertinggi. Menjadi prioritas di atas segala-galanya. Lebih dari hartamu, lebih dari pekerjaanmu, lebih dari usahamu, lebih dari segala-galanya. Firman Tuhan itu harus lebih dari segala-galanya. Maka engkau akan mendapatkan upah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Upah apa yang kita mau terima? Mau tahu upah apa yang kita terima, bapak-bapak, ibu-ibu? Mau tahu upah apa? Kita buka dulu dalam Ulangan pasal 28. Enggak, Mazmur pasal 1 dulu. Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat atau firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat atau firman Tuhan itu siang dan malam. Akibatnya apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya? Berhasil.
Orang yang tidak meremehkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil karena dia ditanam di tepi batang air. Siapa batang air itu? Batang air itu adalah Allah sendiri, firman Tuhan sendiri, kebenaran sendiri. Kebenaran itu yang akan menghidupkan kita. Dia akan menghidupkan kita menjadi satu pohon yang besar dan berbuah. Keberhasilan dan keberuntungan kita ditentukan, kita ditanam di mana? Di tepi batang air ataukah di tepi tanam di tanah yang tandus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mau apa saja yang kita perbuat berhasil? Mau, jangan remehkan firman Tuhan. Jangan pernah remehkan firman. Renungkan firman itu siang dan saat senang, saat susah. Ada orang merenungkan firman Tuhan itu saat susah saja baru dia, ya Allah ya Tuhan. Kenapa ini terjadi dengan diri hamba ini? Dia renungkan firman. Bukankah engkau berkata engkau menyertai, tapi kenapa saya ada? Tapi ketika dia lagi senang, dia pesta pora, yang goyang, padahal bumi tidak bergoncang. Dia mulai hidup dengan dunianya sendiri, dia lupa siapa Tuhan. Ada orang, tipe orang seperti ini, dalam keadaan susah dia lupa Tuhan. Dia ingat Tuhan, tapi di saat senang dia lupa Tuhan. Ada orang lain berbeda. Di saat senang dia ingat Tuhan. Di saat susah dia lupa Tuhan. Tipe orang yang berbeda-beda. Alkitab katakan, baik susah maupun senang, tetap ingat Tuhan. Katakan amin. Baik susah maupun senang, tetap renungkan firman Tuhan. Karena akan ada buah-buah yang akan kita nikmati. Yaitu apa yang dikerjakan tangan kita, berhasil adanya. Apalagi saudaraku yang gak kasih berkat daripada kita tidak meremehkan firman. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 hal yang sederhana yang sering saya ulang-ulangi. Yang saya mau ingatkan kepada kita. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3 ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketika kita menghormati firman Tuhan, maka kita akan baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Kita akan teliti mendengar firman Tuhan. Ketika kita menghormati firman Tuhan, Alkitab katakan segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Berkat apa saja? Baca sendiri nanti di rumah. Mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Baca saja berkat apa yang Tuhan siapkan. Dan kalau Tuhan katakan ini, sekali lagi Tuhan tidak pernah bohong. Katakan amin. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Anda tidak percaya, coba aja. Coba. Ada orang kan yang penasaran, pengen coba. Ya udah coba aja. Kalau nggak hancur, ya menerima upah. Saudara lihat Bapak Ibu yang kekasih. Tapi kalau kita meremehkan firman, saya nggak nakutin Bapak Ibu, tapi kita baca ayat 15. Baca pelan-pelan saja. Kalau tadi baca yang berkat itu kencang-kencang, kita baca pelan-pelan saja. Kita lihat, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan dan mencapai. Bayangkan, mencapai, dia kejar kita. Kalau berkat itu juga dia mengejar kita, maka kutuk juga akan mengejar kita. Makanya kutuk itu punya mata, berkat itu juga punya mata. Dia akan kejar kita. Dia tahu siapa yang dia kejar. Kutuk tidak akan mengejar orang yang menghormati firman. Tidak mungkin terjadi. Yang mengejar orang yang menghormati firman adalah berkat. Yang mengejar orang yang meremehkan firman adalah
Pilih yang mana? Pada hari ini Alkitab katakan dalam kitab Ulangan juga, kuperhadapkan hari ini, pilihlah hidup atau mati, berkat atau... Saudara mau tahu kutuk apa saja yang diterima ketika orang meremehkan firman Tuhan? Baca ayat 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Oleh sebab itu Bapak kasih, saya mau jemaat Philadelphia diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya mau jemaat Philadelphia tidak dimencelakakan dirinya sendiri. Saya mau jemaat Philadelphia tidak dibinasakan. Oleh sebab itu saya diingatkan oleh firman Tuhan untuk kasih tahu kepada jemaat Philadelphia apa yang harus jemaat lakukan, apa yang harus dilakukan oleh jemaat supaya jemaat itu hidup dan diberkati, supaya berkat itu mengejar jemaat. Hormati firman Tuhan yang adalah Allah sendiri. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, saya sangat bangga dengan jemaat Philadelphia. Saya kalau diundang khotbah di mana-mana sama seperti orang tua yang kalau ketemu orang lain cerita tentang anaknya yang berhasil. Saya kalau diundang kemana-mana, saya suka cerita tentang kondisi jemaat Philadelphia yang tidak terlalu banyak. Tapi jemaat Philadelphia penuh dengan sopan santun kebenaran firman Tuhan. Jemaat Philadelphia penuh dengan penghormatan terhadap Tuhan. Jemaat Philadelphia penuh dengan ketertiban dan saling menghormati satu dengan yang lain. Saya selalu membanggakan itu karena itu realita. Supaya apa? Apa yang saya saksikan ini menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan bagi mereka yang mendengarnya. Mereka akan tanya, resepnya apa? Rahanya apa? Ajar jemaat. Sekalipun itu keras, jangan takut. Jemaat itu pindah. Kalau dia anak, dia akan tetap katakan amin. Sekeras apapun firman Tuhan yang disampaikan, jika dia benar-benar anak, dia akan taat kepada firman yang disampaikan. Tapi kalau dia orang asing, ketika sesuatu itu keras, maka dia akan pergi tinggalkan. Dan puji Tuhan, jemaat Philadelphia adalah anak-anak penggembalaan yang luar biasa. Karena saya nggak tahu, kadang-kadang saya bicara terlalu kencang terhadap firman Tuhan. Kadang-kadang saya bicara juga agak melembut. Tapi firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya tidak mau tahan. Saya tidak akan pernah menahan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan. Untuk apa saya bicara hanya menyenangkan jemaat, tapi saya berontak terhadap firman Tuhan. Lebih baik saya turut ada apa kata firman Tuhan, sekalipun pendengar tidak menyukainya. Itu yang menjadi pedoman dan komitmen saya. Saya akan bicara benar jujur terhadap firman yang disampaikan. Oleh sebab itu kalau hari ini firman Tuhan begitu keras datang dalam kehidupan kita, tujuannya supaya tidak mendatangkan celaka atas diri kita. Ketika orang tua menasihati anaknya untuk tidak pulang malam, orang tua tahu apabila anaknya pulang larut malam akan mendatangkan celaka bagi anaknya. Dan orang tua akan bilang kepada anaknya, jangan pulang malam nak, jangan pulang lebih dari jam 10 malam. Karena akan ada bahaya di tengah malam. Ketika orang tua memberikan hadiah kepada anaknya, dia tahu hadiah apa yang paling cocok terhadap anak yang berumur 12 tahun. Dia tidak akan memberikan mobil kepada anak yang berusia 12 tahun atau memberikan motor kepada anak sebagai hadiah ulang tahun. Karena itu akan mendatangkan celaka terhadap anaknya. Sekalipun anaknya merengek-rengek minta, di usia yang 12 tahun dia minta motor atau minta mobil, dia menyetir mobil sendiri, orang tua yang baik dan bijak, pasti dia akan melarang anaknya dan dia tidak akan kasih. Bahkan dia akan membentak anaknya, ingat, kamu belum waktunya, belum cukup waktunya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tahu sesuatu yang akan mencelakakan diri kita. Maka dia mau menabur kebenaran ini supaya kita ingat. Supaya kita tidak menanggung celaka. Katakan amin. Baik Anda yang mendengar, baik saya, kita sama-sama belajar. Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Bukan saja buat jemaat, tapi buat bagi pembicara yang membicarakan juga itu firman Tuhan itu datang kepadanya. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, menyabet ke depan dan menyabet ke belakang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, maka berkat akan mengejar engkau.
Jika engkau meremehkan firman Tuhan, engkau akan mencelakakan dirimu sendiri. Engkau akan menuju kehancuran. Kalau sudah hancur, saudaraku yang kekasih, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan kedua. Tidak banyak orang. Jadi ketika engkau diberikan kesempatan pertama untuk dapat hidup di dalam berkat Allah, mari perlakukan Tuhan dengan baik ketika engkau mengelola setiap berkat yang engkau terima dari Tuhan. Karena ketika engkau sudah hancur, akan sangat sulit sekali dipulihkan. Tidak banyak orang. Hanya orang-orang khusus dan orang-orang tertentu yang mendapatkan kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Jika Tuhan sangat sayang. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada orang yang sudah hancur datang dan mau bertobat ke gereja, saya selalu katakan, ingat, ini kesempatan terakhir bagimu. Karena ini kesempatan kedua. Tidak akan ada kesempatan ketiga. Sulit sekali mendapatkan kesempatan ketiga. Ini kesempatan kedua bagimu untuk bertobat. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan firman. Rajinlah beribadah. Rajin beribadah itu saya katakan bukan keuntungan saya, keuntungan Anda juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai, mari dari hati yang tulus dan hati yang paling dalam, saya menyampaikan hal ini. Tidak ada motivasi atau keinginan pribadi saya untuk menyampaikan ini untuk kepentingan diri saya. Semua ini saya sampaikan semata-mata untuk kepentingan seluruh sidang jemaat, juga untuk kepentingan kerajaan surga. Mau hidup diberkati, mau hidup dengan penuh rahmat, mau hidup dengan penuh berkat, hormati firman Tuhan. Maka engkau akan, apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu akan berhasil. Maka engkau akan bingung, kok kerja ini berhasil, kerja ini berhasil, kerja ini berhasil. Karena engkau menghormati firman. Kalau sudah ada tanda-tanda, kerja ini hancur, kerja ini hancur, kerja ini hancur, pegang ini hancur, pegang itu hancur. Itu sudah signal. Coba cek dalam diri kita. Apakah kita masih menghormati Tuhan? Saudara, ketika saya membaca terakhir, saudaraku yang kasih, ketika saya membaca kitab 1 Raja-Raja, ketika pentabisan bait suci Bapak Ibu yang kekasih, dan ketika Raja Salomo masuk di dalam bait Allah, dia tersungkur, dia berlutut dan dia angkat tangan. Saya membayangkan itu satu kemegahan yang luar biasa. Seorang raja dia masuk ke dalam rumah Allah yang baru saja dibuatnya. Dia masuk dan dia berlutut di hadapan di dalam rumah Allah dan dia mengangkat tangan. Tanda dia tidak memiliki apa-apa. Semua kejayaan, semua kekayaan, semua yang ada padanya, dia angkat tangan kosong di hadapan Tuhan. Karena dia tahu semua yang ada padanya itu semua adalah pemberian Allah. Saudara, ketika saya membaca kitab 1 Raja-Raja masuk ini, saya seperti masuk di dalam kisah nyata. Seperti saya ada dan menyaksikan langsung kitab Raja-Raja itu. 1 Raja-Raja. Saya masuk seperti saya ada dalam proses pembangunan bait Allah itu. Saya seperti ada dalam proses penyelesaian bait Allah. Saya seperti masuk dalam proses pentabisan bait Allah itu. Saya masuk dan ada sukacita terbesar. Dan saya coba hubung-hubungkan dengan gereja Philadelphia. Cocok banget dengan gereja Philadelphia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi, mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Hormati firman Tuhan. Pilihlah berkat. Ketika Tuhan bilang, aku memperhadapkan engkau hidup dan mati, berkat dan kutuk. Pilihlah berkat, pilihlah hidup. Tuhan langsung kasih pilihan. Tuhan langsung kasih jawabannya. Dia tidak kasih soal terus dia tidak menjawab. Dia kasih soal plus jawabannya. Tapi ini rambu-rambu. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus menghormati firman. Bagi kita yang meremehkan firman, coba saja. Enggak apa-apa, dicoba kalau memang pengen nyoba-nyoba. Tapi Alkitab katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tidak ada orang yang bisa mencobai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini berguna dan dapat memberkati kita semua. Dan berbahagialah mereka atau kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari saudaraku yang kekasih, kita bangkit.